Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro, dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMM. Dengan saya sendiri, Kiki Adiwinata, Prodi Manajemen kelas reguler plus dengan NIM 2892150 Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua-dua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Analisis dalam bab ini bertujuan untuk menerangkan tentang bentuk-bentuk masalah pengangguran dan inflasi yang dihadapi suatu perekonomian dan bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Perekonomian tidak selalu mencapai kesempatan kerja penuh. Di kebanyakan negara masalah utama yang dihadapi adalah masalah pengangguran. Analisis di bab-bab ini yang lalu telah menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak mampu untuk mengatasi masalah ini. Dan selanjutnya, sebagian ahli-ahli ekonomi berpendapat pemerintah perlu menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mengatasinya. Tiga bentuk kebijakan pemerintah dapat dijalankan: kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Masalah pengangguran, dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk menggolongkannya, atau dua cara untuk menggolongkannya, yaitu yang pertama, berdasar pada sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut. Lalu yang kedua, berdasarkan kepada ciri pengangguran yang ada. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, berdasarkan penggolongan ini, pengangguran dapat dibedakan pada jenis pengangguran berikut. Yang pertama, pengangguran normal atau friksional. Dan yang kedua, pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran struktural. Dan yang keempat, pengangguran teknologi. Uraian berikut akan menerangkan arti dari berbagai bentuk pengangguran tersebut dan keadaan yang bagaimana mewujudkan pengangguran tersebut. Pengangguran normal atau friksional. Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja, maka ekonomi itu dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak 2 atau 3% tersebut dinamakan pengangguran normal dan pengangguran fiskal. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya, pengusaha susah memperoleh pekerja, maka pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahlian. Dalam proses mencari kerja baru ini, untuk sementara, para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran. Lalu selanjutnya ada pengangguran siklikal. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi, pada masa lainnya, permintaan agregat menurun
dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya. Maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang ada tersebut dinamakan pengangguran siklikal. Selanjutnya ada pengangguran struktural. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju. Sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut. Adanya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan terhadap barang tersebut. Biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing. Dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang ada digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena ia disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada pengangguran teknologi. Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput misalnya telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya, berdasarkan kepada ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran dapat pula digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Yang ketiga, pengangguran bermusim. Yang keempat, setengah menganggur. Pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini, dalam suatu jangka masa yang cukup panjang, mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu. Dan oleh karenanya, dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula ada sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri. Selanjutnya ada pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama ada di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Antara lain, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, apakah intensif guru atau intensif modal, dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang, di banyak negara berkembang, seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi ada lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan, supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran sembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayanan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan, dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah sangat kecil.
Selanjutnya ada pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula, para pesawat tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu, pada umumnya, para pesawat tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menurut. Apabila dalam masa di atas, para penyadap karet, nelayan, dan pesawat tidak melakukan pekerjaan lain, maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. Setengah, selanjutnya ada setengah menganggur. Di negara-negara berkembang, penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu, ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari seminggu, atau 1 hingga 4 jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur atau dalam bahasa Inggris underemployed, dan jenis penganggurannya dinamakan underemployment. Beberapa tujuan kebijakan pemerintah dalam bab 1 telah secara ringkas diuraikan beberapa efek buruk dari berlakunya pengangguran dalam perekonomian. Untuk menghindari efek-efek tersebut, pemerintah perlu secara terus-menerus berusaha mengatasi masalah pengangguran. Uraian berikut menerangkan beberapa tujuan dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Tujuan bersifat ekonomi, lalu ada tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 pertimbangan utama: untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, dan memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. Menyediakan lowongan pekerjaan, kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran merupakan usaha yang terus-menerus. Dengan perkataan lain, ia merupakan usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka panjang, usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah akan menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Maka untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup perlu disediakan dari tahun ke tahun. Dalam jangka pendek, pengangguran dapat menjadi bertambah serius, yaitu ketika berlaku kemunduran atau pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dalam masa seperti itu, kesempatan kerja bertambah dengan lambat dan pengangguran meningkat. Menghadapi keadaan yang seperti ini, usaha-usaha pemerintah untuk atasi pengangguran perlu ditingkatkan. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, kenaikan kesempatan kerja dan pengangguran-pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Perkembangan ini selanjutnya akan menambah kemakmuran masyarakat. Ukuran kasar dari kemakmuran masyarakat adalah pendapatan per kapita yang diperoleh dengan cara membagikan pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Dengan demikian, kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang bukan saja menambah pendapatan nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan per kapita. Melalui perubahan ini, kemakmuran masyarakat akan bertambah. Memperbaiki pembagian pendapatan pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk pada kesamarataan pembagian pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan, maka semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Seterusnya, pengangguran yang terlalu besar cenderung untuk mengekalkan atau menurunkan upah golongan berpendapatan rendah.
Sebaliknya, pada kesempatan kerja yang tinggi, tuntutan kenaikan upah akan semakin mudah diperoleh. Dari kecenderungan ini, dapat disimpulkan bahwa usaha menaikkan kesempatan kerja dapat juga digunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat. Lalu, tujuan bersifat sosial dan politik. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah juga berusaha untuk mencapai beberapa tujuan yang bersifat sosial dan politik. Tujuan untuk mengatasi masalah sosial dan politik. Tujuan untuk mengatasi masalah sosial dan politik tidak kalah pentingnya dengan tujuan yang bersifat ekonomi. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Berikut ini diterangkan masalah sosial dan politik utama yang ingin diatasi melalui kebijakan pemerintah di pengangguran. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga ditinjau dari segi mikro. Tujuan ini merupakan hal yang sangat penting apabila kebanyakan anggota dalam suatu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan. Berbagai masalah akan timbul. Pertama, keluarga tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan pembelanjaan. Maka secara langsung pengangguran mengurangi taraf kemakmuran keluarga. Seterusnya, pengangguran mengurangi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anak. Drop out di sekolah-sekolah sangat berhubungan erat dengan masalah kemiskinan. Efek psikologi terhadap rumah tangga seperti merasa rendah diri, kehilangan kepercayaan diri, dan perselisihan dalam keluarga merupakan masalah lain yang ditimbulkan oleh pengangguran. Menghindari masalah kejahatan di satu pihak. Pengangguran menyebabkan para pekerja kehilangan pendapatan. Akan tetapi di lain pihak, ketiadaan pekerjaan tidak akan mengurangi kebutuhan untuk berbelanja. Sewa rumah harus dibayar, keluarga perlu melakukan pengeluaran untuk makanan dan biaya sekolah anak-anak mesti terus dibayar. Seringkali yaitu apabila tiada tabungan dan sumber pendapatan lain, pengangguran menggalakkan kegiatan kejahatan. Terdapat berkaitan yang erat di antara masalah kejahatan dan masalah pengangguran, yaitu semakin tinggi pengangguran, semakin tinggi kasus kejahatan. Dengan demikian, usaha mengatasi pengangguran secara tak langsung menyebabkan pengurangan dalam kejahatan. Mewujudkan kestabilan politik, kestabilan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk menaikkan taraf kemakmuran masyarakat memerlukan kestabilan politik. Tanpa kestabilan politik, tidak mungkin suatu negara dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dan terus-menerus. Pengangguran merupakan salah satu sumber atau penyebab dari ketidakstabilan politik. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak merasa puas dengan pihak pemerintah. Mereka merasa pemerintah tidak melakukan tindakan yang cukup untuk masyarakat. Dalam perekonomian yang tingkat penganggurannya tinggi, masyarakat seringkali melakukan demonstrasi dan mengemukakan kritik terhadap pemimpin pemerintah. Hal-hal seperti itu akan menimbulkan halangan untuk melakukan investasi dan mengembangkan kegiatan. Sebagai akibatnya, perkembangan ekonomi yang lambat semakin berkepanjangan dan keadaan pengangguran semakin memburuk. Langkah pemerintah untuk menghindari masalah ini perlu dilakukan. Masalah inflasi atau kenaikan harga. Masalah lainnya yang terus-menerus mendapatkan perhatian pemerintah adalah masalah inflasi. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena sangat sulit untuk dicapai. Yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Ada kalanya tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau ada sebagai akibat suatu peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi pemerintah. Misalnya, efek dari pengurangan nilai uang atau depresiasi nilai uang yang sangat besar atau ketidakstabilan politik.
Menghadapi masalah inflasi yang bertambah cepat ini, pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang bertujuan agar kestabilan harga dapat diwujudkan kembali. Uraian mengenai kebijakan pemerintah mengatasi inflasi yang dilakukan dalam bab ini, terutama menerangkan tentang bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi yang bertambah secepat tingkat. Sebelum hal tersebut diterangkan terlebih dahulu akan diperhatikan penyebab dari berlakunya tingkat inflasi yang tinggi. Jenis-jenis inflasi berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga yang inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk berikut. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan, yang kedua inflasi desakan biaya, dan yang ketiga inflasi di inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menyebabkan inflasi. Kurva AS adalah penawaran agregat dalam negeri. Sedangkan AD1, AD2, dan AD3 adalah permintaan agregat. Misalkan pada mulai permintaan agregat adalah AD1, maka pendapatan nasional adalah Y1, dan tingkat harga adalah P1. Perekonomian yang berkembang pesat mendorong kepada kenaikan permintaan agregat, yaitu menjadi AD2. Akibatnya, pendapatan nasional mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, yaitu YF, dan tingkat harga naik dari P1 ke PF. Ini berarti inflasi telah ada. Apabila masyarakat masih tetap menambah pengeluarannya, maka permintaan agregat menjadi AD3. Untuk memenuhi permintaan yang semakin bertambah tersebut, perusahaan-perusahaan akan menambah produksinya dan menyebabkan pendapatan nasional real meningkat dari YF menjadi Y2. Kenaikan produksi nasional melebihi kesempatan kerja penuh akan menyebabkan kenaikan harga yang lebih cepat, yaitu dari PF ke P2. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.